Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Grade 2, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Miss Yani. Hari ini kita akan belajar tematik kembali. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, pembelajaran 2. Nah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, di sini ada sebuah percakapan Beni dan Kak Tiur. Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah teman-teman, Miss Yani akan bacakan ya percakapannya. Yang pertama yaitu Kak, simpaiku jatuh, terus aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kemudian Kak Tiur menjawab, kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa Nah, teman-teman, di sini masih sama percakapan Beni dan Kak Tiur yang sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, teman-teman diperhatikan ya. Di gambar yang pertama, Beni bertanya kepada Kak Tiur, kapan bisanya, Kak? Kemudian Kak Tiur menjawab, kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Nah, kemudian di gambar yang kedua, Beni menjawab kembali, baiklah Kak, aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Kemudian Kak Tiur menjawab, iya Dik, mari kita latihan bersama. Nah teman-teman, jadi jika teman-teman tidak bisa melakukannya bermain simpai, teman-teman jangan mudah menyerah ya. Teman-teman harus berlatih dan berlatih terus. Pasti nanti teman-teman bisa memainkannya simpai. Apakah teman-teman tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya? Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya contoh gambar simpai. Ada yang berwarna-warni dan ada juga yang berwarna coklat. Oke, teman-teman, di sini Miss Yani punya sebuah cerita bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan. Mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah teman-teman, ini adalah penjelasan dari simpai. Nah simpai itu sama dengan hula hoop. Pasti teman-teman pernah memainkannya ya. Simpai sama dengan hula hoop. Teman-teman pernah memainkan, di sekolah juga sudah pernah dimainkan. Nah simpai itu sama dengan hula hoop. Oke teman-teman, di sini Miss Yani punya sebuah percakapan lagi. Disimak baik-baik ya teman-teman. Gambar yang pertama, ibu menegur Beni dan Kak Tiur. Ibu menegur dengan, Beni, Tiur bermainnya sudah ya. Kemudian Beni
menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Nah, kemudian di gambar yang kedua, Ibu menjawab, tapi ini sudah sore, Nak, sudah waktunya mandi. Kemudian Kak Tiur menjawab, iya, Dik, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Teman-teman, di sini masih ada percakapan lagi. Nah, di gambar yang pertama, Ibu menjawab, iya, Nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian Beni menjawab, Beni masih ingin berlatih, Bu. Kemudian kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Nah, di gambar yang kedua, Ibu menjawab kembali, benar kata Ibu, Dik, ayo kita mandi. Kemudian Beni menjawab, baiklah, Bu, Kak, ayo. Nah, teman-teman, dari percakapan tadi itu menjelaskan ada sebuah aturan. Nah, teman-teman, disimak ya, apa sih itu aturan? Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu aturan? Nah, teman-teman pasti ada yang belum tahu ya apa itu aturan. Oke, di sini Miss Yani akan memberitahu apa itu aturan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, teman-teman, aturan itu ada di mana-mana. Jika teman-teman ke mall, ke tempat wisata, pasti di situ ada aturan. Nah, aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi, aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, adik, kakak, dan sebagainya. Aturan di rumah harus dipatuhi. Nah, teman-teman, akibatnya jika peraturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Nah, teman-teman, di sini Miss Yani punya contoh. Jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, itu adalah contoh akibat tidak mematuhi peraturan. Coba teman-teman mematuhi peraturan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Pasti tidak akan terjadi banjir, ya kan teman-teman? Nah, teman-teman, ini adalah penjelasan dari aturan. Di sini ada contoh aturan di rumah. Yang pertama yaitu bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, merapihkan tempat tidur, selalu minta izin jika akan berpergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring, mengerjakan PR. Sore hari membantu pekerjaan orang tua dan belajar pukul 7 malam atau pukul 19.00. Nah, teman-teman, ini adalah contoh aturan di rumah. Mungkin teman-teman punya aturan lain lagi di rumahnya masing-masing ya. Ini adalah hanya contoh aturan di rumah. Sekian penjelasan materi tematik pada hari ini. Sampai sini teman-teman sudah paham belum? Jika teman-teman ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Oke, sekarang tugasnya yaitu mengerjakan halaman 14 dan 17.
Kemudian dilanjutkan lagi pada halaman 18. Jika teman-teman sudah selesai, teman-teman boleh minta tolong kepada ayah dan bunda untuk mengirimkannya kepada Miss Yani. Selamat mengerjakan teman-teman. Pesan dari Miss Yani yaitu jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian belajar yang rajin agar teman-teman menjadi pintar dan anak yang hebat. Kemudian makan makanan yang bergizi, olahraga, dan jangan lupa teman-teman cuci tangan jika teman-teman habis memegang sesuatu atau melakukan sesuatu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, jangan lupa memakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah. Sekian materi dari Miss Yani. Kurang lebihnya Miss Yani mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.